Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nabila Melati Hanifah. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview bagian 5 dari buku Berdamai dengan Rasa Cemas karya Sabrina Ara. Pada bagian ini, penulis membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang kapan seseorang harus mencari bantuan profesional ketika menghadapi rasa cemas. Di awal pembahasan, penulis menyebutkan bahwa rasa cemas adalah hal yang normal yang dialami setiap manusia dan merupakan bagian dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah merasakan kecemasan, baik masalah akademik, pekerjaan, hubungan sosial, maupun kekhawatiran terhadap masa depan. Dalam kadar tertentu, kecemasan bisa menjadi kadar positif karena dapat mendorong kita agar lebih waspada dan mempersiapkan diri. Namun, yang menjadi fokus pada bagian kali ini yaitu ketika rasa cemas tersebut sudah melewati batas normal. Artinya, kecemasan tidak lagi bersifat sementara, tetapi berlangsung terus-menerus dan dapat mengganggu aktivitas hidup seseorang. Inilah kondisi di mana seseorang perlu memulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Penulis kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa tanda atau indikator yang bisa menjadi sinyal ketika kita membutuhkan bantuan dari tenaga profesional. Yang pertama yaitu ketika rasa cemas sulit dikendalikan. Meskipun sudah mencoba menenangkan diri seperti misalnya berbicara dengan teman, lalu misalnya beristirahat atau bahkan melakukan aktivitas yang menyenangkan, tapi rasa cemas itu tetap muncul dan bahkan semakin kuat. Maka dari itu membutuhkan bantuan profesional. Lalu yang kedua yaitu ketika rasa cemas sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti misalnya sulit konsentrasi saat belajar, lalu misalnya kehilangan semangat saat bekerja, atau bahkan menghindari aktivitas kontak sosial. Hal tersebut disebabkan karena seseorang merasa takut atau hal ini menunjukkan bahwa kecemasan sudah mempengaruhi fungsi kehidupan secara signifikan. Selanjutnya, penulis juga menyebutkan adanya gejala fisik atau tanda-tanda yang dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan kecemasan. Di antaranya seperti jantung berdebar, sesak nafas, sulit tidur, atau bahkan gangguan pada pola makan. Gejala-gejala tersebut tidak boleh dianggap sepele. Penulis juga menekankan bahwa mencari bantuan profesional bukanlah kelemahan, justru sebaliknya, itu adalah keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Banyak orang yang memiliki stigma negatif tentang pergi ke psikolog atau psikiater adalah orang yang tidak normal atau bermasalah. Padahal bantuan profesional hadir untuk membantu siapa saja yang membutuhkan dukungan dalam menjaga kesehatan mental. Dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater memiliki kemampuan membantu individu dalam memahami sumber kecemasannya. Mereka juga dapat memberikan teknik dan strategi yang tepat, seperti terapi atau pendekatan tertentu yang tidak bisa didapatkan dengan mengendalikan diri sendiri. Hal terpenting lainnya yang dituliskan oleh penulis yaitu jangan menunggu kondisi semakin parah. Semakin seseorang cepat menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan, maka semakin besar juga peluang untuk pulih dengan lebih cepat. Penanganan yang dilakukan sejak dini dapat mencegah kecemasan yang berkembang menjadi lebih serius. Menurut saya, buku ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana banyak orang yang mengalami tekanan yang cukup tinggi
tapi masih ragu untuk mencari bantuan. Edukasi yang disampaikan dalam buku ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bahwasanya kesehatan mental perlu dijaga sama halnya dengan seperti kesehatan fisik. Sebagai penutup, bagian kelima dari buku ini mengajarkan kita lebih peka terhadap kondisi diri kita sendiri. Kita perlu tahu batas kemampuan kita dalam menghadapi kecemasan, serta tidak ragu untuk meminta bantuan ketika memang sudah dibutuhkan. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan mental adalah investasi penting untuk kualitas hidup lebih baik. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.